Pemkab Badung salurkan bansos 2 juta rupiah per kakak untuk umat Kristen jelang Natal. Pemerintah Kabupaten Badung kembali menunjukkan komitmennya dalam menjamin kesetaraan hak seluruh umat beragama. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa, didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, menyerahkan bantuan sosial menjelang Hari Raya Keagamaan, berupa uang tunai sebesar 2 juta rupiah per kepala keluarga kepada masyarakat beragama Kristen di Kabupaten Badung. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Gereja Katolik Paroki Roh Kudus, Babakan Canggu, Kuta Utara, Kamis, 18 Desember 2025. Sebanyak 2.599 kepala keluarga tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Hari ini kami hadir bersama Pak Bagus Alit Sucipta selaku Wakil Bupati kami adalah sebagai bentuk komitmen. Mungkin kita flashback kembali ke belakang bahwa ketika kami sedang euforianya untuk ingin memimpin Bali bersama Pak Bagus Alit Sucipta, tentu dengan menyampaikan berbagai program. Salah satunya adalah kami membantu masyarakat di saat menghadapi hari-hari besar yang biasanya sering berpotensi terjadi kenaikan harga. Sehingga apa yang terjadi di saat seperti itu, daya beli masyarakat pada saat itu kadang-kadang menurun, sehingga akan berimplikasi kepada deflasi, dan disitulah kami selaku pemerintah, selaku regulator intervensi ikut dalam bentuk bantuan sosial, memberikan bantuan 2 juta masing-masing kakak dengan ketentuan, dan itu diberikan sehingga untuk Kabupaten Badung tahun 2025 ini jumlahnya sebesar 2.599 kepala keluarga. Tepuk tangan dulu buat laporan. Yang pertama adalah pasangan Adi Cipta menunjukkan komitmennya. Betul lebih tadi? Betul? Yang sempat bahwa isu bahwa itu tidak akan mungkin bisa dilaksanakan. Mohon maaf sekali teman saudara kami yang Nasrani agak belakangan dapat itu. Karena kebetulan kenanya di saat menjelang kita hari Natal ini. Yang kedua bahwa kami di sini tidak main-main gitu loh. Artinya program kami satu persatu, mohon maaf, yang sifatnya prioritas di 2025 ini tuntas semua, kecuali yang fisik besar, kecuali yang infrastruktur besar. Infrastruktur yang kecil-kecil sudah kami jalankan. Infrastruktur besar ada beberapa ruas jalan. Sebentar lagi saya sudah dapat laporan bahwa untuk Kuta Utara ini yang rencana saya akan buat dari Berawu menuju Umalas ke Dampal Teku Umar Barat, itu sudah ada musyawarah pencamat ya tadi ya, dan kelihatannya berjalan mulus. Berarti 2026 akan ada jalan baru nanti untuk mengatasi kemacetan. Jadi kita tidak kaleng-kaleng dalam hal ini kan, karena sekarang ini kan tidak bisa kita hanya retorika semata, tapi justru dengan tingkat intelektualitas masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi ini menjadi tantangan buat kami, sekaligus peluang buat kami untuk bagaimana kami memotivasi dalam membuat program-program ke depan. Dan ini ternyata kita bisa jalan. Nah, termasuk juga hari ini kami memenuhi janji kami memberikan bantuan 2 juta kepada masyarakat Nasrani, dan ini satu bentuk juga bagaimana kepemimpinan kami pasangan Adi Cipta ini, moderasi beragama ini terjaga. Jadi tidak ada mengenal diskriminasi di sini. Kita semua sama. Orang bilang kalau bahasa hukumnya equality before the law, artinya di depan hukum kita sama. Semua di depan pemerintah pun kita semua sama. Kalau yang sebelah dapat 2 juta, yang Bapak pun sekarang hari ini dapat 2 juta rupiah. Dengan kondisi seperti inilah maka mudah-mudahan masyarakat kami yang akan menghadapi
Rayu Area Besar, Natal sebentar lagi, setidaknya bisa dibantu. Dan tentu yang terakhir, saya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada saudara kami yang beragama Nasrani. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kedamaian sehingga menghadapi tantangan-tantangan besar sekarang tidak saja macet Pak, ternyata sekarang mulai ada banjir ya. Ada banjir sekarang, makanya ada tambahan tugas baru. Kemarin Pak Wakil Bupati saya lihat sudah di desa, sudah saya lihat turun memantau kondisi banjir, termasuk mungkin melihat siapa boleh perempuan apa laki yang hanya itu mungkin begitu, saya nggak tahu. Oh perempuan katanya, perempuan. Saya lihat di media sosial Pak Wakil sudah turun semua, sudah luar biasa dan sudah melaksanakan tugas. Dan ke depan mohon sekali Bapak Ibu semua, kami mungkin pasangan Adi Cipta ini belum banyak bisa berbuat secara fisik terkait dengan penataan terutama aliran sungai ini, karena kami kan baru bisa menyusun anggaran besarnya di induk 2026 yang akan datang ini. Tapi perubahan kemarin baru kami bisa secara bertahap, beberapa kami lakukan normalisasi. Asal Pak, 2026 persoalan yang sekarang ya banjir itu di beberapa titik-titik sudah kita petakan, kita sudah anggarkan apakah ada pelebaran gorong-gorong, termasuk ada beberapa perbaikan, sehingga nanti kalau ada curah hujan yang tinggi, setidaknya bisa kita atasi, tidaklah separah kemarin. Mudah-mudahan tidak ada persoalan lagi yang lain itu. Dengan syarat satu, Bapak Ibu satu keluarga tolong juga ikut mendukung selama untuk menjaga kebersihan dan buang sampah ke sungai. Karena ternyata ketika kejadian 10 September kemarin, di samping curah hujan, ternyata juga salah satu yang memberikan kontribusi yang cukup tinggi adalah adanya sampah di sepanjang sungai, dan itu tampak terlihat ketika kita melakukan normalisasi. Oleh karena itu mari kita sama-sama menjaga, dan bila perlu nanti saya sedang merancang nih, Pak Wakil sudah sampaikan juga, besok saya akan rapat memanggil seluruh kepala desa untuk mulai rumah-rumah tangga yang memungkinkan membuat tembok modern itu, saya akan paksa membuat tembok modern. Kenapa saya tertarik seperti itu? Saya ada satu tempat di kota, di kota, dia punya tempat, dia punya tembok modern, kira-kira ada 3 titik. Dia sekarang sudah nggak ada mikir sampah lagi. Dia bilang, saya lihat ternyata selama ini kadang-kadang sampah itu kan tukang pangkut sampah agak lambat kan. Ternyata sekarang dengan dia buat tembok modern, begitu ada sampah, mohon maaf kami yang terutama agama Hindu sering sampah-sampah upacara itu dimasukkan yang banyak. Ternyata sampah hanya ada sampah plastik aja, dan itu sampah plastik kan sampah yang berbasis ekonomis kan. Nah, kalau saat sekarang, oleh karena itu maka kemungkinan saya akan Pak Camat terutama nanti Pak Camat, Bu Ira, Pak Purbekal ini kelihatannya kita tidak cukup hanya membuat TPS 3R, tapi apalagi yang ada di Kuta Utara ini sebagian besar desa wilayahnya tidak ada TPS 3R-nya, sebagian besar sudah nggak ada. Maka satu-satunya mungkin kita akan dorong yang ada temboknya masih ada tempat tembok modern, atau mungkin yang ada tempat mungkin kita ada secara komposter. Ini coba istilah kita mencari alternatif nih. Karena kita malu juga Pak, terus-terusan urusan sampah kita saling lempar, nggak enak kita lah. Apalagi kita sebagai daerah pariwisata. Tapi sekali lagi saya sampaikan, itu semua tidak akan bisa berjalan efektif bila tanpa dukungan daripada seluruh masyarakat kita. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu semua yang kemarin sudah mendukung kami pasangan Adi Cipta, jangan berhenti di situ. Selanjutnya dan mendukung kami terhadap program-program yang kami akan dorong, karena semuanya itu akan bermuara kepada kepentingan masyarakat juga. Untuk itulah maka sekali lagi saya menyampaikan apresiasi, terima kasih. Mudah-mudahan dengan program ini kebersamaan kerukunan kita akan tetap terjaga dan semakin tumbuh, sehingga kedamaian akan semakin tercipta di Badung ini, termasuk di daerah Bali yang kita cintai. Karena bagaimanapun juga sebagaimana kita ketahui bahwa pariwisata ini sangat membutuhkan kedamaian. Mudah-mudahan momentum hari Natal
Dan tahun baru ini kita akan diberikan suasana baru dan tidak ada lagi gontok-gontokan di antara warga kita. Dan yang paling penting saya minta Bapak Ibu semua adalah kita tidak sama dan punya prinsip bahwa di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Setuju atau tidak? Jadi kalau begitu saya kira kita akan tambah tenang, kita akan tambah lapang ke depan. Dan yang paling penting adalah tentu kondisivitasnya kita ciptakan. Apalagi kita tahu di Kuta Utara ini kan sedang lagi boomingnya pariwisata, tetapi juga sudah mulai sedang menjadi anti klimaks kalau kita tidak sebatangan terutama masalah kemacetan. Ini kebetulan juga mohon maaf kami sedang melakukan uji coba lalin sekarang sepanjang kan sebagian besar di Kuta Utara ya lalin itu. Dari beberapa informasi saya barusan ketemu teman-teman, dia malah ini saya nggak tahu nih, dia menyampaikan apresiasi. Dia orang itu turun dari bandara, dia bilang mau ke hotel di salah satu di Tengah. Apa namanya itu yang mobil itu apa mobil yang cari itu? Oh, Gokar. Pak Wakil jadi Gokar. Ya. Gokar itu dia biasanya katanya 1,5 jam, biasa 2 jam. Tadi dia ngomong katanya Gokar itu 35 menit. Dia tanya lagi, itu bener nggak di 35 menit? Ternyata dia sampai malah 34,sekian menit. Ini luar biasa, tepuk tangan dunia aja. Jadi ya kita kalau kita ingin baik itu harus berani perubahan gitu. Jangan kita selalu berpikir bahwa jangan dirubah lagi, karena nanti jangan berpikir ego sektoral gitu. Ini kepentingan kita bersama. Ini sudah saya katakan terus nih. Sekarang saya lihat juga sepanjang jalan Sunset Road itu juga sering macet. Tahu nggak masalahnya kenapa? Ternyata di bagian jalan itu banyak dibuat U-turn baru. Jadi orang baru keluar dari traffic light udah ada U-turn di depannya, ya kan? Nah U-turn ini mengganggu, sehingga begitu dia melingkar ini terganggu. Saya udah ngotot nanti untuk jalan Imam Bonjol, setelah Imam Bonjol itu yang ke Sunset Road Dewa Ruci itu tidak ada U-turn lagi saya akan buka, karena saya sudah buat di belakangnya Dewa Ruci itu sudah ada jalan melingkar menuju Siloam dan seterusnya. Jadi kalau kita begitu kan rapi jadinya. Jadi kita nggak boleh berpikir hanya kita dulu dari sini gampang, nggak boleh seperti itu. Karena kita harus realistis bahwa kondisi kita sudah tidak sama dengan yang dulu. Karena seiring dengan pertumbuhan pariwisata kita nih, diiringi dengan laju populasi penduduk, tentu juga berimplikasi kepada laju ini mobilitas, lalu lintas ini trafficnya sangat tinggi sekali. Oleh karena itulah maka sekali lagi saya bersama Pak Wakil selalu membuat satu trial baik lalu lintasnya dan apa yang nanti untuk bagaimana mencoba. Karena kalau tidak seperti itu, saya tidak mau nanti stuck gitu. Tadi saya kaget, saya makan dibilang ada orang dari Denpasar kata menuju di tengah 30 menit. 30 menit, dia kaget sekali. Dari Denpasar, saya kebetulan banyak dapat info ya, tapi juga dapat yang banyak juga yang ngumpat itu, banyak juga yang ngumpat. Ya saya pikir yang ngumpat ini wajar, terutama yang ngumpatnya itu tanggal 15 malam saya masih jam 3 pagi, itu masih ngumpat ke saya. Dibilang pokoknya gimana, dan pada saat itu kalau nggak salah lagi hujan. Nah itu lagi buat saya waktu itu nggak bergeming karena ini baru pertama uji coba. Ini ternyata sekarang perkembangannya sudah cukup bagus. Nanti mungkin Pak Wakil harus kita lebih sering Pak Wakil untuk atensi terutama dari kepolisian ya. Mohon dukungannya terus Pak. Karena kalau tanpa itu kita akan susah Pak. Ini sangat bagus sekali. Astunggara juga nanti ke depan. Ya mudah-mudahan tidak ada halangan nanti lapas Kerobokan itu menjadi taman kota, akan bagus buat Bapak Ibu di sini, sehingga kita ada tempat untuk pelesiran yang jaraknya tidak terlalu jauh. Ya saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya atas nama pemerintah Kabupaten Badung mengucap bersama Pak Wakil Bupati seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan,
Yang paling penting kita dijauhkan dengan bencana alam gitu. Karena sekarang sedang lagi puncak-puncaknya, dan malam sekarang kadang-kadang saya dengan Pak Wakil setiap hari hujan itu tidak tenang. Malah dulu kalau hujan lagi enak kita bubuknya, kita tidurnya. Sekarang malah kalau hujan itu kepikiran. Ya mungkin termasuk kalau pas hujan-hujan terpaksa istri harus disisihkan gitu karena mikirin di luar tuh. Udah beda sekarang. Kayak tadi saya pas lagi pidato di Abesemal, saya begitu pidato hujannya lebat sekali. Otak saya langsung berpikir di mana ada banjir sekarang. Otaknya udah nggak tenang, saya nggak seperti dulu lagi gitu. Makanya biar kita tenang semua, sekali lagi saya mohon Bapak Ibu semua, tolong dibantu kami lah untuk urusan masalah sampah ini. Yaitu pertama, sebisa mungkin nanti saya akan arahkan, besok akan ada pembahasan Pak Perbekal, nanti saya akan minta ke masing-masing desa itu sebisa mungkin melalui dari desa atau nanti saya dengan Pemda dibuatkan rumah-rumah tangga itu tubuh modern gitu. Sehingga kita biayai, sehingga nanti sampah-sampah itu tidak ada sampah lagi yang kebawa ke TPS atau TPS kecuali residu atau sampah plastik. Nah, sampah plastik pun nanti Pak Perbekal nanti mungkin BUMDesnya bisa bergerak juga untuk mengambil sampah plastiknya, sehingga ekosistem pengolahan sampah di berbasis semuanya bisa jalan di Kabupaten Badung ini. Dan mudah-mudahan itu akan bisa efektif karena mohon maaf, kelihatannya mudah-mudahan ini kita masih diberikan ya kelonggaran walaupun tidak penuh ya sampai, tapi tidak lama juga, mungkin sampai akhir Februari ini. Setelah itu udah dikunci total, kita harus mulai bergerak. Jadi Bapak Ibu, kita memang harus mulai sadar, nggak boleh kita terlalu keenakan. Kalau keenakan kita buang sampah dengan gampang ke TPSU, kita harus mulai berpikir, kita harus mulai sadar diri. Tetapi untuk saat ini memang saya mohon kepada Pak Gubernur, melalui Pak Gubernur kepada Pak Menteri agar dipertimbangkan kembali untuk ya diberikan kelonggaran sedikit lah. Ya Sungkaro diberikan kesempatan, tetapi kita tidak boleh juga terlalu terlena. Sehingga makanya besok saya minta Pak Perbekal semuanya untuk kita sama-sama membuat strategi untuk bagaimana penanganan sampah di Badung sehingga bisa seminimal mungkin residu sampah yang ada di Badung ini kita bawa ke TPSU. Sekiranya demikian yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi selamat Diki, sudah dapat 2 juta, mudah-mudahan. Tapi tolong diarahkan yang benar, jangan sampai judul-judulnya itu. Ya, karena terus terang ini juga, ini rata-rata yang menerima itu kan pasti bapak-bapaknya kan. Biasanya kan yang agak cerewet kalau udah ready kan ibu-ibu, gimana udah ada siapa uang hari raya kan gitu misal. Maka hari ini dia ada media semua. Hari ini saya selaku Bupati Badung bersama Pak Wakil Bupati Badung hadir di gereja ini mengeksekusi program 2 juta per KK itu untuk bantuan hari raya, dan kebetulan untuk teman-teman saudara kami yang Nasrani. Dan saya minta ibu-ibu tolong kalau memang tidak masuk dalam KK, tolong cepat tanya-tanya bapaknya, jangan sampai diarahkan yang macam-macam. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Program ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Badung untuk meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga daya beli menjelang perayaan Natal di tengah tekanan inflasi. Pada kesempatan yang sama, Bupati Badung juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di tingginya curah hujan yang berpotensi menimbulkan banjir. Pemkab Badung telah menyiapkan anggaran dan langkah penanganan banjir di sejumlah titik rawan. Dengan sinergi pemerintah dan masyarakat, Badung diharapkan tetap aman, harmonis, dan sejahtera bagi seluruh umat beragama. Hendra Warna Berita mengabarkan.